Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya, Vinias Luho, dengan nomor induk mahasiswa 20210809 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nias. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai laporan akhir pelaksanaan mata kuliah magang 3 di UPTD SMP Negeri 5 Gunung Sitoli, yang dimana laporan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu pendahuluan mengenai tujuan, latar belakang, dan manfaat pelaksanaan magang 3. Yang kemudian yaitu informasi umum mengenai tempat sekolah magang, baik itu visi dan misi, sarana dan prasarana, beserta jumlah guru, staf, dan pegawai UPTD SMP Negeri 5 Gunung Sitoli. Selanjutnya yaitu mengenai hasil kegiatan magang 3, baik itu dari lingkungan sekolah, proses pembelajaran, perangkat pembelajaran, hambatan, dan lain sebagainya. Ini nanti akan dibahas bersama-sama. Dan yang terakhir yaitu penutup. Penutup ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang telah didapatkan pada saat pelaksanaan mata kuliah magang 3. Baik, bab 4 merupakan hasil kegiatan magang 3. Hasil kegiatan magang 3 masih terdiri dari beberapa bagian kembali. Yang pertama yaitu lingkungan sekolah, yang kedua mengenai proses pembelajaran, yang ketiga yaitu tentang perangkat pembelajaran, yang keempat yaitu praktik mengajar, yang kelima yaitu hambatan ataupun permasalahan yang ditemui selama pelaksanaan mata kuliah magang 3, yang kemudian yaitu video praktik pembelajaran, yang dimana video praktik pembelajaran ini atau praktik pengajar ini yang nantinya akan di-upload di situs e-learning kampus Universitas Nias. Dan yang terakhir yaitu refleksi. Nah, refleksi ini mengenai apa saja hambatan, apa saja solusi yang didapat ketika terjadinya sebuah permasalahan. Baik, yang pertama yaitu lingkungan sekolah. Kita ketahui bersama bahwa lingkungan sekolah yang aman, bersih, dan nyaman itu merupakan idaman semua murid. Tetapi berbeda halnya dengan UPTD SMP Negeri 5 saat ini. Sudah jauh, sangat-sangat jauh yang dari namanya aman, bersih, dan nyaman. Mengapa? Karena letak dari UPTD SMP Negeri 5 Gunung Sitoli ini adalah sangat dekat dengan jalan raya provinsi sehingga rawan kecelakaan bagi siswa, siswi, maupun bapak ibu guru, dan juga sangat mengganggu kenyamanan karena menimbulkan suara kebisingan yang terus-menerus. Kemudian lagi yaitu di UPTD SMP Negeri 5 Gunung Sitoli ini sedang terjadi pembongkaran ataupun pembangunan ruangan kelas baru, yaitu sebanyak 7 ruangan, sehingga debu, asap, pasir, semen, atau apapun itu selalu berterbangan dan menghampiri semua siswa-siswa dan seluruh masyarakat sekolah. Nah, lingkungan sekolah saat ini tuh sangat mengkhawatirkan dikarenakan dapat menimbulkan penyakit dan dapat mengganggu kesehatan para peserta didik maupun guru dan staf pegawai di UPTD SMP Negeri 5 Gunung Sitoli. Tak hanya itu, dampak dari pembangunan dan pembongkaran sekolah ini adalah terjadinya pembagian shift kepada siswa-siswi, yaitu pagi dan sore. Pada pagi hari itu dimulai dari pukul 07.30 WIB sampai pada 12.40 WIB khusus di hari Senin, tetapi pada hari Selasa dan sampai dengan Sabtu, shift pagi dimasuk pada pukul 07.30 WIB sampai pada 12.05 WIB. Nah, berbeda halnya dengan shift sore. Shift sore dimulai pada pukul 12.05 sampai 17.40, itu terutama pada hari Senin, dan untuk hari Selasa dan Sabtu itu dimulai pada pukul 12.05 sampai 17.05. Nah, dampak dari perubahan jadwal ini itu berdampak pada mahasiswa, berdampak pada siswa. Mengapa? Khususnya dulu untuk yang pertama untuk siswa, yaitu hilangnya motivasi belajar dari siswa, hilangnya semangat belajar karena situasi dan kondisi pada siang hari itu sudah sangat-sangat berbeda dengan pagi hari, di mana mereka bosan, mereka ngantuk, dan lain sebagainya. Dan situasi saat ini juga berdampak pada mahasiswa yang melaksanakan praktik mengajar ataupun melaksanakan magang 3 di sekolah ini. Mengapa? Karena semua jadwal di kampus itu dilakukan pada sore hari, sehingga banyak mahasiswa yang tidak dapat melaksanakan praktik mengajar magang 3 dikarenakan tabrakannya jadwal antara guru pamong dan jadwal di kampus. Nah, dampak lain dari pembangunan ruangan kelas baru di UPTD SMP Negeri 5 Gunung Sitoli ini adalah tidak adanya area parkir, sehingga dampak lain dari pembangunan 7 ruangan kelas baru di UPTD SMP Negeri 5 Gunung Sitoli yaitu tidak adanya akses atau area parkir baik untuk sepeda motor dan mobil bagi bapak ibu guru maupun juga mahasiswa. Sehingga bapak dan ibu guru
memarkirkan kendaraannya dengan radius 50 hingga 100 meter dari lingkungan sekolah, atau terkadang menitipkan kendaraannya di depan teras rumah masyarakat di sekitar lingkungan sekolah. Yang kemudian yaitu mengenai perangkat pembelajaran. Kita ketahui bersama bagian kedua yaitu perangkat pembelajaran. Kita ketahui bersama bahwa perangkat pembelajaran merupakan unsur atau komponen penting yang harus ada di dalam proses pembelajaran. Nah, apa sih guna perangkat pembelajaran itu? Perangkat pembelajaran digunakan untuk siswa lebih berinovasi, interaktif, dan inspiratif, kreatif, dan sebagai dasar dalam pelaksanaan proses pembelajaran di kelas. Nah, ketika saya magang di PTD SMP Negeri 5 Gunung Sitoli, guru pamong telah menyediakan berbagai perangkat pembelajaran dan membagikannya kepada saya dan menginstruksikan kepada saya untuk membuat ulang. Mengapa? Dikarenakan pada magang 2 sebelumnya, saya telah membuat berbagai perangkat pembelajaran yang dibutuhkan di kurikulum 2013, tetapi karena perubahan jadwal mengajar guru pamong saya dari kelas 9 yang menggunakan kurikulum 2013 berubah menjadi di kelas 7 dengan menggunakan kurikulum merdeka, sehingga mau tidak mau saya harus membuat perangkat pembelajaran yang baru lagi. Nah, perangkat pembelajaran antara kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka itu tidak jauh beda, hanya ada perbedaan di namanya saja. Nah, perangkat pembelajaran yang diperlukan itu seperti silabus atau alur tujuan pembelajaran. Nah, silabus atau alur tujuan pembelajaran di dalam kurikulum merdeka, dia silabus atau alur tujuan pembelajaran di dalam kurikulum merdeka tidak itu RPP atau modul ajar. Nah, khusus untuk kurikulum merdeka dia menamakan dengan modul ajar. Nah, modul ajar ini hampir sama isinya dengan RPP, tetapi dia lebih spesifik dan lebih terperinci mengenai penjelasan dan apa saja aktivitas yang dilakukan selama satu materi pembelajaran itu atau satu bab itu saja. Dan biasanya modul ajar itu sudah langsung dibuat oleh Kemendikbud, jadi setiap guru itu tinggal mendownload dan kita hanya mengulas dan mengembangkan modul ajar tersebut. Dan biasanya lagi modul ajar itu berisi tentang audio dan worksheet. Baru yang ketiga yaitu program tahunan. Nah, program tahunan itu merupakan batasan materi selama 1 tahun, dan itu berdasarkan materi yang akan diajarkan kepada siswa. Baru yang kemudian yaitu program semester. Nah, program semester atau prosem itu merupakan pembagian jadwal materi pembelajaran dengan minggu masuk siswa. Misalnya pada materi bab 4 yaitu My School Activities itu ada sekitar 12 jam pertemuan. Jadi setiap pertemuan itu dibagi menjadi 2 les ataupun 3 les. Jadi nanti pembagiannya itu ada 4 kali masuk. Nah, yang selanjutnya yaitu analisis alokasi waktu. Itu berdasarkan kalender pendidikan yang digunakan di UPTD SMP Negeri 5 Gunung Sitoli. Selanjutnya yaitu instrumen penilaian. Nah, apa sih itu instrumen penilaian? Nah, instrumen penilaian itu dapat dilaksanakan atau dilakukan baik melalui tes lisan maupun tes tulisan. Nah, untuk tes lisan itu misalnya ada suatu tugas yang saya berikan kepada siswa dan siswa langsung menjawab secara lisan atau secara face to face. Jadi berdasarkan itu saya dapat mengambil nilai siswa tersebut. Tetapi lisan itu saya menyediakan satu soal secara kertas, kemudian saya bagikan kepada siswa berdasarkan materi yang telah dipelajari. Jadi siswa tinggal mengerjakan ataupun menceklis apakah ini benar atau salah. Itu konsepnya seperti true or false. Nah, jadi misalnya pembelajaran hari ini yaitu tentang simple present. Untuk tes tulisan itu berbentuk soal-soal yang telah saya sediakan dan saya bagikan kepada siswa. Misalnya materi hari ini mengenai simple present tense. Jadi saya sudah menyediakan soal secari kertas kecil yang berbicara tentang materi yang kami bahas, simple present tense. Misalnya definition of simple present tense yaitu berhubungan dengan place, things, or people. Nah, siswa tinggal menceklis apakah itu benar atau salah. Jadi konsepnya di sini adalah true or false. Perangkat selanjutnya yaitu LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, lembar kerja peserta didik ini juga
berdasarkan materi yang akan diajarkan. Tetapi sebelum membuat LKPD ada tiga hal penting yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama analisis kurikulum, yaitu berdasarkan kurikulum dan berdasarkan materi. Yang kemudian yaitu mencari judul, dan yang terakhir yaitu menentukan judul LKPD-nya. Nah, beberapa perangkat tersebut sudah saya buat berdasarkan instruksi dari Pamong dan konsultasi bersama Pamong dan kepala sekolah, yaitu proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran di UPTD SMP Negeri 5 Gunung Sitoli ini sebenarnya sudah berjalan optimal, tetapi kurangnya kekondusifan dari peserta didik. Dikarenakan apa? Dikarenakan oleh situasi sekolah yang saat ini yang sangat-sangat tidak mendukung proses pembelajaran di sekolah. Proses pembelajaran ini guru dituntut untuk dapat berinovasi dan memiliki kemampuan untuk membuat suasana kelas menjadi lebih hangat, menjadi lebih bermakna, sehingga siswa tidak bosan dan tidak jenuh dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, hal-hal yang saya temukan dalam proses pembelajaran di kelas yaitu dimulai dari pembukaan pembelajaran, yaitu dimulai dengan sapa, berdoa, mencek kehadiran siswa, memberikan motivasi atau apresiasi, menanyakan materi yang minggu lalu masuk kepada materi hari ini, menutup, dan berdoa. Yaitu praktik mengajar. Nah, kita ketahui bersama bahwa praktik mengajar merupakan unsur penting atau komponen penting dalam pelaksanaan magang 3, di mana mahasiswa terlibat langsung di dalam kelas, di dalam proses belajar mengajar, dengan tujuan agar mahasiswa memperoleh pengalaman secara langsung pada kegiatan belajar mengajar di kelas. Magang ini merupakan praktik latihan mengajar yang sifatnya aplikatif dan terpadu yang berdasarkan seluruh pengalaman di magang 1 dan di magang 2. Kegiatan magang 3 ini sebagai wahana membentuk calon guru atau tenaga kependidikan yang profesional untuk menghasilkan calon-calon guru atau tenaga kependidikan yang memiliki rasa, nilai, pengetahuan, sikap, dan keterampilan profesional melalui pengintegrasian dan implementasi ilmu yang dianutnya. Nah, dalam pelaksanaan praktik mengajar ini dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu seperti team teaching, pengajaran terbimbing, dan pengajaran mandiri. Nah, untuk team teaching ini yaitu saya bersama teman saya yang sama-sama dipamongkan oleh Madam Sofia bersama-sama masuk ke kelas. Tujuannya apa? Yaitu untuk membina kerjasama dalam pengelolaan kelas, dan itu tidak didampingi oleh guru Pamong. Kemudian yang untuk pengajaran terbimbing itu dilaksanakan pada minggu terakhir, yaitu 2 kali, yaitu di mana Pamong bersama dengan saya di kelas untuk melaksanakan proses pembelajaran. Nah, di sini di pengajaran terbimbing, guru Pamong memberikan masukan, arahan, saran, bimbingan sebelum dan sesudah proses pelaksanaan pengajaran. Dan yang terakhir itu pengajaran mandiri. Nah, pengajaran mandiri ini itu dilakukan oleh mahasiswa sendiri saja tanpa bantuan teman atau tanpa bantuan guru Pamong. Nah, jadi di sini saya diberi kebebasan oleh guru Pamong saya untuk langsung masuk ke kelas, lakukan apa yang kamu bisa, lakukan apapun yang kamu tahu, tetapi tidak menyalahi kaidah dan proses pembelajaran, serta tidak menyalahkan segala materi yang akan kalian sampaikan. Jadi di praktik mengajar ini saya mengetahui 3 teknik mengajar atau yang dinamakan dengan team teaching, mengajar terbimbing, dan mengajar mandiri, di mana di antara yang ketiga ini saya lebih suka di pengajaran mandiri. Mengapa? Karena saya lebih bebas, saya lebih dapat mengekspresikan diri saya di depan siswa. Sedangkan kalau untuk team teaching kita merasa serba salah karena ada teman kita yang mengikuti kita. Dan untuk pengajaran terbimbing di sini bukan serba salah, tetapi sedikit tertekan karena adanya guru Pamong sih itu. Kita tahu juga bersama ya bahwa lokasi praktik magang 3 ini tersebar di seluruh Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, dan juga Nias Barat yang berlokasi di SMP, SMA, ataupun SMK negeri maupun swasta. Nah, ini guru Pamong magang selalu membimbing mahasiswa untuk memantapkan kompetensi dan keahlian di bidang
kelasnya masing-masing. Seperti saya, berarti saya dibimbing oleh pamong saya untuk selalu berinovasi dan terus belajar sesuai dengan ilmu saya, yaitu pendidikan bahasa Inggris, serta menyiapkan dan menyediakan segala media pembelajaran, perangkat pembelajaran yang dibutuhkan di dalam proses pembelajaran, seperti PowerPoint, dapat menggunakan teknologi, baik itu audio, visual, ataupun berbagai media lainnya yang dapat digunakan dan dapat langsung diimplementasikan di dalam kelas ketika proses pembelajaran dimulai. Hal yang saya peroleh dalam pelaksanaan praktik magang 3 di sekolah yaitu yang pertama yaitu pengaplikasian pengetahuan tentang kurikulum serta pengetahuan secara spesifik mengenai perangkat pembelajaran, dimulai bagaimana cara membuat, apa saja unsur-unsur yang harus ada, dan apa fungsi utama dari perangkat pembelajaran tersebut. Kemudian yaitu mendapatkan pengetahuan tentang strategi-strategi pembelajaran yang diterapkan di kelas, seperti strategi diskusi, ceramah, ataupun kelompok. Yang selanjutnya yaitu memiliki pengetahuan mengenai pembuatan instrumen penelitian dan juga LPKPD yang bersifat host, yaitu seperti soal-soal host itu seperti saya mempunyai soal, tapi saya menggunakan teknologi dan media untuk menjawab soal tersebut, yaitu dengan menggunakan riddle atau puzzle teka-teki silang dalam bahasa Inggris, sehingga siswa mau tidak mau harus berpikir lebih kritis lagi bagaimana caranya supaya jawaban ini cocok dengan kolom-kolomnya. Nah, kemudian saya juga mendapat pengetahuan bagaimana cara mengembangkan keterampilan dalam memilih bahan ajar dan media ajar agar keduanya ini dapat berkesinambungan dan dapat digunakan dalam waktu yang bersamaan, dan juga mengembangkan keterampilan melaksanakan pembelajaran di kelas serta bagaimana cara pengelolaan kelas. Nah, selama melakukan pelaksanaan kegiatan magang 3 di UPTD SMP Negeri 5 Gunung Sitoli telah berlangsung di 3 kelas, yaitu kelas 7C, kelas 7D, dan kelas 7E berdasarkan jadwal guru pamong di kelas. Nah, ketika saya mengajar, saya menerapkan discovery learning dan problem based learning yang memuncul pelaksanaan praktik magang 3 di UPTD SMP Negeri 5 Gunung Sitoli. Saya telah memasuki 3 kelas, yaitu kelas 7C, kelas 7D, dan kelas 7E berdasarkan jadwal guru pamong masuk di kelas tersebut. Metode yang saya gunakan yaitu discovery learning dan problem based learning, sehingga memunculkan 4C, yaitu communication, collaborative, creativity, dan critical thinking. Saya katakan tadi bahwa bahan ajar dan evaluasi tersebut berdasarkan HOTS dan TPEG yang dimana memanfaatkan teknologi serta menerapkan penggunaannya di dalam kelas. Adapun kegiatan belajar mengajar yang dilakukan mencakup penerapan pengetahuan dan pengalaman yang ada di lapangan. Kegiatan selama praktik mengajar ini telah berlangsung di kelas 7C, D, dan E, yaitu seperti membuka pelajaran dimulai dari sapa, berdoa, mencek kehadiran, memberi motivasi ke siswa, menanyakan materi minggu lalu, menceritakan tujuan pembelajaran hari ini, dan memberikan apresiasi kepada siswa. Baru selanjutnya itu penyampaian materi, penguasaan materi, interaksi pembelajaran yaitu antara murid dan guru, kemudian kegiatan pembelajaran. Nah, khusus untuk kegiatan pembelajaran ini saya selalu menggunakan media yaitu seperti PowerPoint, spin-off wheel, riddle, dan juga puzzle beserta video. Kemudian yaitu penggunaan bahasa. Di sini saya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dikarenakan jikalau kita full English di dalam kelas tersebut, siswa terkesan tidak tahu dan bingung apa saja yang dikatakan oleh Miss ini di depan. Selanjutnya itu alokasi waktu, bagaimana cara kita memanage waktu dalam 2 kali 40 menit agar segala materi pembelajaran dalam RPP tersebut dapat tercapai. Kemudian yaitu penampilan gerak. Nah, penampilan gerak ini juga adalah satu unsur penting dalam proses pengajaran ya, karena salah-salah
ketika kita bergerak salah, siswa akan mengejek kita. Ketika kita tidak serius dengan gerakan kita, siswa menilai kita dengan tidak baik. Kemudian yaitu menutup pembelajaran dengan memberikan juga apresiasi dan motivasi kepada siswa dan menutup pembelajaran. Selama kegiatan praktik mengajar ini, mahasiswa meminta masukan ataupun kritik yang baik dari guru pamong sehingga perhatikan atau mahasiswa dapat terus berbenah dan memperbaiki diri sehingga kegiatan praktik mengajar ini dapat berlangsung dengan baik. Nah, kegiatan yang dilaksanakan oleh praktikan dalam pelaksanaan praktik mengajar yaitu seperti yang saya bilang tadi, dimulai dari 3 unsur penting, yaitu kegiatan pendahuluan, inti, dan kegiatan penutup. Dimulai dari salam pembuka seperti hello my students, how are you today, are we okay? Baik, baru yang kemudian yaitu berdoa. Setelah berdoa, memberikan motivasi dan apresiasi kepada siswa, mengecek kehadiran dan menanyakan siapa saja yang tidak masuk hari ini, kenapa dia tidak masuk, ada apa dengan dia, dan lain sebagainya. Kemudian menanyakan materi minggu lalu. Kemudian mengecek tugas peserta didik jika ada berdasarkan materi minggu lalu. Kemudian mengulangi kembali pembelajaran yang lalu, dan itu biasanya saya lakukan dengan bertanya atau melaksanakan diskusi kepada siswa sebelum melanjutkan materi pembelajaran berikutnya. Baru yaitu penyajian materi, misalnya saya menjelaskan penyajian materi. Nah, penyajian materi ini biasanya saya menanyakan terlebih dahulu ke mereka, kalian tahu nggak sih materi ini bagaimana. Nah, biasanya metode pembelajaran yang saya gunakan di penyajian materi ini itu adalah ceramah dan diskusi kelompok. Kemudian itu dimasuk kepada kegiatan inti, yaitu interaksi dengan peserta didik. Kita harus berinteraksi dengan peserta didik dengan bertanya ataupun bagaimana tentang materi hari ini. Kemudian itu membahas soal jika ada. Dan yang selanjutnya itu kegiatan penutup. Nah, di dalam kegiatan penutup ini, saya mengambil kesimpulan mengenai materi yang telah dibahas pada hari itu. Kemudian saya memberikan tugas kepada siswa mengenai materi hari itu dan memberikan umpan balik kepada siswa. Dan juga saya di dalam kegiatan penutup ini, saya mendapatkan umpan balik dari guru pamong seperti arahan dan bimbingan. Kamu Vini jangan begini, kamu begini, seharusnya kamu begini, dan lain sebagainya. Nah, satu hal terpenting yang selalu saya ingat ketika guru pamong saya memberikan saya masukan yaitu jangan sering membelakangi siswa. Ketika kamu menulis di depan papan tulis, kamu lebih baik menyenjang atau menyamping. Kamu jangan sekali-sekali membelakangi siswa, karena ketika kamu membelakangi siswa, maka disitulah kesempatan para siswa untuk membuat keributan. Kegiatan selanjutnya itu kegiatan penutup. Nah, dalam kegiatan penutup ini yaitu seperti membuat kesimpulan. Nah, saya membuat kesimpulan tentang materi yang telah kami bahas bersama-sama. Kemudian saya memberikan tugas kepada siswa, baik itu secara individu maupun per kelompok, dan biasanya tugas tersebut dikumpulkan pada esok hari atau ketika les pembelajaran berikutnya. Kemudian itu adanya umpan balik dari guru pamong. Nah, umpan balik dari guru pamong saya tersebut berupa arahan, kritikan, masukan, saran, ataupun sedikit tambahan ketika saya melakukan praktik mengajar di kelas. Nah, salah satu yang selalu saya ingat ketika guru pamong memberikan saya arahan yaitu jangan sekali-sekali kita membelakangi siswa ketika kita menulis di papan tulis. Dia selalu mengatakan bahwa ketika kamu ingin menulis di papan tulis, Vin, sebaiknya kamu menyenjang atau memiringkan badan ketika menulis di papan tulis, sehingga siswa tenang dan kamu juga dapat melihat mereka dengan leluasa. Tetapi ketika kamu membelakangi mereka, kamu tidak dapat melihat mereka, dan situlah kesempatan para siswa untuk memulai keributan yang baru. Nah, kemudian ada juga beberapa saran yang diberikan oleh guru pamong saya, yaitu seperti teknik penyampaian materi, tidak monoton, dan mencoba melakukan berbagai variasi penyampaian materi. Kemudian itu teknik penguasaan kelas. Nah, itu tadi yang saya katakan di teknik penguasaan kelas itu salah satu contohnya itu dalam penggunaan papan tulis atau pemakaian papan tulis. Kemudian itu mengatur cara bicara, yaitu jangan keras-keras saja, tetapi terkadang kamu memberikan seloroh atau candaan kepada mereka.
Kemudian itu mengatur intonasi, dan itu tentu saja terkadang saya juga menggunakan intonasi yang agak tinggi kepada siswa-siswa tersebut dikarenakan ketidakkondusifan mereka. Saya mengerti karena adalah situasi dan biasanya les bahasa Inggris itu di kelas 7 C, D, dan E itu dilaksanakan pada les-les terakhir. Itu sekitar jam 4 sampai ke jam 5. Dan itu memang jam-jam yang paling berat bagi siswa-siswa tersebut karena mungkin itu adalah jam-jam mereka tidur, jam-jam mereka bermain, tetapi diubah menjadi jadwal pembelajaran mereka. Kemudian yaitu memberikan selingan dan cerita-cerita yang berhubungan dengan materi tersebut. Ya, saya juga terkadang memberikan selingan ataupun cerita ataupun seloroh-seloroh singkat kepada siswa ketika saya melihat sepertinya mereka ini sudah agak berbeda, mereka mungkin sudah mulai bosan dengan ini. Kemudian yaitu mahasiswa magang ataupun calon guru harus melakukan pendekatan yang lebih lagi kepada peserta didik dengan cara mendekati peserta didik pada saat mengerjakan soal-soal latihan. Ya, terkadang saya melakukan itu dan juga terkadang tidak. Mengapa? Itu dikarenakan adalah dua faktor ya menurut saya, yaitu yang pertama mood, dan yang ketiga adalah keseriusan dan keaktifan para peserta didik. Di setiap kelas tersebut siswa-siswanya sudah pasti ya memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, khusus untuk kelas 7C, kemampuan pemahaman siswa itu lebih aktif dan paham ketika diberikan materi-materi yang akan disampaikan, dan mereka juga suka sekali ya memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga membuka wawasan saya dan juga teman-teman yang lain yang tidak mereka ketahui ataupun yang mereka bingungkan tentang materi tersebut. Kemudian di kelas 7D, kemampuan siswa juga pasti sudah berbeda-beda setiap kelasnya ya. Dari pengalaman proses selama mengajar, kelas 7D ini ada yang koheren dan ada yang bisa mengikuti, ada juga yang tidak bisa mengikuti pembelajaran. Nah, selanjutnya itu di kelas 7E. Nah, di kelas 7 ini adalah kelas yang paling saya sukai. Mengapa? Memang kemampuan para siswanya itu berbeda-beda dan juga pemahaman mereka, tetapi mereka ini memiliki tata krama, sopan santun, sikap, dan etika berbicara yang sangat-sangat baik. Istilahnya adalah kata-kata sopan lah. Dan mereka juga friendly dan tidak memandang semata-mata bahwa saya adalah seorang guru mahasiswa, bukan sebagai seorang guru asli. Jadi saya sangat menyenangi kelas 7E ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di setiap pelaksanaan praktik magang 3 ini memiliki hambatan dan permasalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, yang paling utamanya yaitu telatnya proses kedatangan mahasiswa magang 3 di sekolah. Ya, dikarenakan ketika mahasiswa magang 3 masuk ke sekolah itu sudah di akhir semester. Materi sudah hampir tercapai. Kemudian banyak sekali libur. Dan yang paling parahnya itu yang seharusnya ada sekitar beberapa kali pertemuan itu tidak bisa saya capai. Dikarenakan apa? Karena saya masuk di kelas 7, kemudian banyak libur, terutama libur umum, libur agama, dan ataupun libur khusus. Dan yang paling parahnya itu lagi adanya libur selama kurang lebih 1 minggu lebih ketika pelaksanaan ujian kelas 9, baik UTS maupun UAS. Kemudian adanya rapat-rapat guru yang tidak menghadirkan siswa, sehingga proses pelaksanaan praktik mengajar pun tidak dapat terlaksana. Kemudian itu dengan adanya pembangunan, adanya pembagian shift siang dan sore itu membuat mahasiswa kewalahan dalam menyesuaikan dengan jadwal-jadwalnya di kampus, berhubung saya masuk di shift sore dan saya juga memiliki mata kuliah di sore hari, sehingga saya kadang kewalahan untuk memanage mana yang harus saya ikuti, apakah magang ataukah jadwal mata kuliah. Kemudian pada proses pembelajaran kurangnya umpan balik dari siswa. Ya, saya juga mengerti karena itu mungkin karena situasi sekolah dan juga jam pembelajaran yang sudah tidak asyik lagi bagi peserta didik. Dan yang paling pentingnya itu adalah kurangnya fasilitas dari sekolah tersebut. Cok sambung tidak ada, proyektor tidak ada sih paling cuma 2, dan rata-rata bapak ibu guru menggunakannya.
Kalau kita kalah cepat saja, kita tidak bisa menggunakannya lagi. Kemudian tidak adanya audio, yaitu speaker. Speaker kecil saja pun tidak ada di sekolah tersebut. Jadi bisa dibilang ketika pelaksanaan praktik matematika ini segala sesuatu itu melaksanakannya dengan keterbatasan fasilitas. Padahal adalah sekolah di kota, tetapi fasilitas yang umum dan yang sangat penting untuk mengimplementasikan kegiatan pembelajaran saat ini di zaman ini benar-benar tidak mendukung. Nah, ada beberapa solusi yang diberikan oleh Pamong, yaitu mencoba lebih berinteraksi ya dengan siswa dan beberapa guru, menanyakan apa sih kelemahan kalian, apa sih yang menjadi penyebab kenapa kalian seperti ini. Nah, solusi yang paling apanya itu saya membawa sendiri alat atau perlengkapan yang saya gunakan ketika proses pembelajaran tersebut. Seperti cok sambung tidak ada, saya berusaha mencoba membawa cok sambung sendiri dari rumah. Nah, terkadang cok sambung sekolah ada, tetapi di ruangan kelas tersebut tidak ada saklarnya ya, apa sih namanya? Ya kayak itulah, sejenis tempat colok-colok cok sambung itu tidak ada, jadi kayak serba keterbatasan. Kemudian ada proyektor, tidak ada kabel VGA atau HDMI-nya. Jadi terkadang saya tidak menggunakan media, bukan saya tidak mempersiapkan, saya sudah mempersiapkan dengan sebaik ataupun semampu yang sudah saya lakukan. Tetapi apa daya, ketika fasilitas di sekolah tidak mendukung, terpaksa saya harus memprint beberapa lembar dan membagikannya kepada siswa. Kemudian saya lebih melihat bagaimana sih guru-guru mengajar di sekolah tersebut. Yang jelas untuk shift sore, para guru rata-rata memang benar-benar malas dan tidak peduli dan tidak mau masuk ke kelas dikarenakan sudah sore hari. Kemudian yaitu solusinya lagi tuh saya selalu berkonsultasi sih dengan guru Pamong, apa yang harus saya lakukan, apa saran atau masukan dari guru Pamong selalu saya lakukan. Dan guru Pamong juga selalu mengatakan, ya beginilah keadaan sekolah saat ini. Ketika pengadaan semua fasilitas dilaksanakan dalam dana BOS, percayalah Vini, 1-2 bulan ke depan itu lama-lama hilang dan tersisalah yang tidak bagus kemudian. Nah, selanjutnya yaitu video praktik mengajar. Nah, video praktik mengajar ini selalu dibutuhkan ketika proses masuk ke kelas sebagai dokumentasi dan bukti bahwa telah melaksanakan praktik mengajar di kelas. Nah, saya sudah masuk di kelas sebanyak 4 kali. Tetapi itu tidak full dikarenakan adanya tim teaching dan mengajar terbimbing dan mengajar mandiri, sehingga terkadang saya tidak bisa memvideokannya secara mendetail. Yaitu refleksi. Nah, adapun refleksi yang telah saya lakukan itu bertanya dan berkonsultasi sedikit demi sedikit kepada guru Pamong mengenai penyusunan modul ajar. Penyusunan ajar berdasarkan kurikulum yang ditetapkan di UPTD SMP Negeri 5 Gunung Sitoli, menanyakan bagaimana sih proses pembelajaran di kelas, bagaimana metode, strategi, dan model pembelajaran yang dapat kita gunakan, dan bagaimana cara memecahkan masalah-masalah yang kita dapat dan kita ketemui di lapangan. Itu refleksi terhadap pembuatan modul ajar atau RPP. Nah, di sini jujur saja Pamong saya juga merasa kebingungan dengan namanya modul ajar untuk kurikulum merdeka. Tetapi hambatan-hambatan tersebut sudah terlaksana, sudah kami cari solusi bersama dengan Pamong, yaitu dengan mencari referensi dan mencari contoh format kepada teman-teman lain, guru-guru lain, ataupun sesama mahasiswa di sekolah lain yang sama-sama melaksanakan praktik mengajar di kelas 7. Kemudian terhadap hambatan saat menyiapkan materi pembelajaran tersebut, yaitu minimnya referensi buku, dan apalagi ini kurikulum merdeka, buku cetak untuk kurikulum merdeka saja tidak ada. Jadi solusinya itu mau tidak mau saya harus download dan saya memprint secara langsung, secara pribadi untuk saya, dan saya menggunakannya di kelas dalam proses pembelajaran di kelas. Namun hal itu juga sangat tidak efektif. Mengapa? Karena siswa tidak memiliki buku tersebut. Jadi mereka juga tidak secara langsung dapat mengikuti proses tersebut yang saya katakan. Tetapi
Tetapi saya selalu berusaha menggunakan media, walaupun proyektor ataupun cak samuang yang tidak ada, dan saya selalu menggunakan pendekatan-pendekatan ataupun candaan yang berhubungan dengan materi tersebut sehingga para siswa juga dapat mengerti apa yang saya katakan. Dan terakhir yaitu refleksi terhadap memilih metode mengajar. Nah, pada saat memilih metode mengajar itu sebenarnya tidak ada hambatan yang begitu berarti. Tetapi di sini saya mencoba bagaimana cara untuk membuat siswa itu untuk membuat siswa tidak bosan dan tidak jenuh. Apalagi semua di kelas 7 adalah sore. Jadi saya berusaha untuk mencari metode pembelajaran atau model pembelajaran yang dapat menunjang keseriusan siswa. Nah, salah satu model pembelajaran yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan brainstorming, dengan menggunakan riddle. Nah, dan seperti yang saya katakan sebelumnya itu berhubungan dengan soal-soal HOTS. Jadi saya telah membuat puzzle yang berdasarkan materi. Jadi nanti para siswa mencocokkannya. Mau tidak mau mereka harus membukakan kamus dulu karena mereka tidak tahu vocabulary-nya kosakata yang telah saya kasih di atas tersebut. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan tentang hasil pelaksanaan praktik modul 3 di UPTD SMP Negeri 5 Gunung Sitoli. Terima kasih. Yahoo.